Salam sejahtera, sahabat Kristus sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Sahabat Kristus sekalian, saya memberikan satu tema kepada kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu apa alasan Tuhan menyelamatkan kita? Tahukah sahabat Kristus sekalian, apa yang Tuhan mau dari kita ketika Tuhan menyelamatkan kita dari sebuah masalah yang sangat besar? Tahukah sahabat Kristus sekalian, jika seandainya sampai musim COVID ini berakhir dan sahabat Kristus semua bersama dengan saya tetap dalam keadaan aman dan sehat, tidak terganggu sedikit pun mengenai keadaan ini. Tahukah saudara, kalau kita dilewatkan dari persoalan ini, berarti ada rencana Tuhan untuk kita. Sahabat Kristus sekalian, saya teringat bagaimana seorang sahabat saya, seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan. Dia seorang gembala yang besar, dia seorang pastor, dia pelayanan yang cukup besar, tapi sudah dipanggil Tuhan, dan itu dikonfirmasi memang betul-betul karena COVID-19. Saudaraku, saya ingat kenapa kadang-kadang ada orang yang tidak begitu setia dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan masih mereka belum pergi. Artinya belum dipanggil Tuhan. Bahkan dalam kondisi seperti ini, sepertinya mereka masih aman. Tahukah saudara, jika kita masih dalam keadaan aman sampai hari ini, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini, karena itu sangat berkaitan dengan hal itu. Firman Tuhan hari ini adalah mengenai bagaimana kisah dari Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari problema yang menakutkan di Mesir waktu itu. Dan Tuhan ingin umatnya tahu apa tujuan Tuhan melepaskan umat Israel dari penjajahan Raja Firaun waktu itu. Sahabatku, firman Tuhan tadi menjelaskan bagaimana Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel lepas dari Mesir. Dan mereka terlihat sudah berjalan meninggalkan Mesir waktu itu. Sampai di laut yang disebut dengan Laut Merah, mereka menghadapi sebuah kendala. Tapi Tuhan menunjukkan sebuah hal yang luar biasa, saudara. Jika kita mengikuti rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberikan banyak mujizat dalam hidup kita. Saudara ingin mendapatkan banyak mujizat dari Tuhan, ikutilah rencana Tuhan. Jangan pernah lawan rencananya, maka akan ada banyak mujizat yang kita dapatkan. Mujizat yang dialami oleh semua bangsa Israel waktu itu adalah bagaimana laut boleh terbelah. Laut Teberau, Laut Merah itu terbelah dua, dan semua bangsa Israel boleh melewati lautan itu seperti sedang jalan kaki di jalan raya. Dan mereka lewat dengan baik. Dan yang luar biasanya, ketika mereka sudah seberang, bangsa Mesir coba kejar mereka, tapi Tuhan menutup jalan itu. Dan juga bangsa Mesir, termasuk Raja Firaun waktu itu, seolah-olah seperti terkubur hidup-hidup di Laut Teberau. Saudaraku, akhirnya bangsa Israel selamat dalam kondisi aman, tidak kekurangan satu apapun. Mereka bebas dari persoalan itu. Dan sejak saat itu mereka tahu rencana Tuhan. Mereka dibebaskan dari masalah itu supaya mereka makin setia beribadah kepada Tuhan. Sahabatku, nah jadi dari kisah ini Tuhan mau dan ada alasan Tuhan menyelamatkan kita dari setiap persoalan, yaitu Tuhan mau lihat kita makin setia beribadah. Maka janjilah mulai hari ini, sebelum musim corona ini berakhir, berjanjilah kalau kita akan makin setia beribadah. Jangan pernah ingkar janjinya. Jangan pernah menjauh dari janjimu kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kalau sampai kita terlalu sering mengabaikan janji kita dan berulang-ulang meninggalkan Tuhan? Saya mau bagikan satu bagi firman Tuhan yang saya ingat dalam Yudas pasal 1
ayat 11 sampai 13. Saudara boleh buka nanti di tempat masing-masing, tetapi saya mau lebih fokus kepada ayat yang 13-nya. Dikatakan kepada orang-orang yang tidak setia itu sudah ada tersedia tempat kekelaman untuk mereka. Tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Yang lebih parahnya dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 9 berkata, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kiranya kita belajar makin setia sama Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Ingat, janjilah dengan Tuhan. Di dalam hidup ini saudara, bahwa yang perlu kita rindukan, yang kita nikmati adalah rencana Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Janji, ingat berjanji, kalau Tuhan mengizinkan kita lepas dari persoalan corona ini, maka itu tandanya Tuhan mau lihat kita makin setia beribadah kepada Tuhan. Berjanji dari sejak sekarang, maka Tuhan akan mengizinkan kau mendapatkan banyak mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya.